Inilah kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping. Kapal tanker yang membawa minyak 2 juta barel ini tertahan di Teluk Persia. Kapal tanker minyak Pertamina tersebut dikabarkan masih tertahan di Teluk Persia pada Rabu 4 Maret 2026. Pihak Pertamina dikabarkan tengah menyusun skenario agar kapal minyak dari Timur Tengah tersebut bisa berlayar menuju Indonesia. Pemerintah Indonesia pun bergerak menempuh jalur diplomasi agar kedua kapal tersebut bisa segera keluar dari perairan yang memanas tersebut. Menurut Vice President Communication Pertamina, Muhammad Baron, ada 4 kapal yang berada di Timur Tengah. 2 kapal di Selat Hormuz dan 2 kapal lagi di luar Selat Hormuz. Pemerintah dan Pertamina tengah menempuh jalur diplomasi untuk mengeluarkan kapal dan pastikan keselamatan awaknya. Pemerintah juga siapkan pasukan alternatif agar ketahanan energi tetap terjaga. Dua kapal tanker milik Pertamina masih tertahan di Selat Hormuz ini memiliki implikasi kekhawatiran akan terjadi kelangkaan BBM di tanah air, mengingat konflik di Timur Tengah yang sedang berlangsung. Saat ini kami terus memantau dan memastikan yang pertama adalah keselamatan dari para awak kapal, kemudian juga terkait dengan aset kapal yang berada di sana. Sampai dengan saat ini kondisi masih aman, kami berkoordinasi dan berterima kasih kepada seluruh stakeholder, baik dari Kementerian Luar Negeri maupun pihak-pihak terkait yang bisa menyampaikan atau mengamankan aset kami dan para awak yang berada di sana. Berdasarkan Pertamina, kebutuhan akan minyak nasional diperkirakan mencapai 1,5 juta barel per hari. Sementara produksi dalam negeri sekitar 600.000 barel per hari. Artinya Indonesia masih defisit besar BBM setiap harinya. Defisit besar tersebut ditutup dengan impor BBM dari Timur Tengah. Jika 2 tanker yang melewati Selat Hormuz tersebut membawa sekitar 2-4 juta barel setara dengan konsumsi 1-2 hari nasional. Sementara stok BBM nasional rata-rata tertahan hingga 18 hingga 23 hari. Menjelang Lebaran pada Idul Fitri 2006, konsumsi BBM pada arus mudik kali ini akan naik hingga 10-20%. Masalahnya, jika konflik di Timur Tengah berlarut-larut, resikonya jelas stok tertekan. Harga akan terdorong naik, stabilitas ekonomi akan melemah. Sementara, pemerintah Cina mengklaim menjadi satu-satunya negara yang kapal-kapalnya diizinkan Iran untuk melewati Selat Hormuz yang ditutup oleh Kopgada Revolusi Nasional (IRGC) sejak 28 Februari 2026. Iran telah mengumumkan bahwa mereka hanya akan mengizinkan kapal Cina untuk melewati Selat Hormuz sebagai ungkapan terima kasih atas sikap Beijing yang mendukung Teheran selama perang. Seperti diketahui, Selat Hormuz adalah selat yang memisahkan Iran dengan Uni Emirat Arab. Selat ini terletak di antara Teluk Oman dan Teluk Persia. Pada titik tersempit, lebar Selat Hormuz hanya mencapai 54 km. Selat ini merupakan satu-satunya jalur untuk mengirimkan minyak keluar ke Teluk Persia. Menurut US Energy Information Administration, setiap hari 15 kapal tanker yang membawa 16,5 hingga 17 barel minyak bumi melewati selat ini. Hampir 30% kebutuhan dunia.
Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. Sebelumnya, Garda Revolusi Iran dalam siaran IRGC mengumumkan melalui perangkat komunikasi maritim bahwa semua navigasi melalui Selat Hormuz dilarang. Selain itu, misi Angkatan Laut Uni Emirat Arab mengkonfirmasi bahwa kapal menerima transmisi VHF yang diyakini berasal dari IRGC Iran yang menyatakan bahwa tidak ada kapal yang diizinkan melewati Selat Hormuz. Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy, out. Sementara ketegangan di Timur Tengah semakin meluas. Iran dilaporkan menembak dan menyerang kapal tangkar minyak yang melintas di Selat Hormuz, membuat kapal terbakar dan menimbulkan ancaman besar terhadap pasokan minyak dunia. Selat penting tersebut bahkan diumumkan ditutup dengan ancaman akan menyerang kapal lain yang melintas.